Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 16 ayat 5 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang senang dengan orang yang tinggi hati. Seperti halnya dalam Amsal yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Orang yang tinggi hati pun adalah sebuah kekejian di mata Tuhan. Dan ada sebuah jaminan yang diberikan bahwa orang-orang yang seperti ini tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seringkali dipasangkan dengan sikap tinggi hati. Dan memang orang-orang yang demikian tidak luput dari hukuman Tuhan. Salah satunya adalah Raja Babel Nebukadnezar. Dalam kitab Daniel pasal 4 ada sepenggal kisah dari Nebukadnezar yang mungkin jarang kita dengarkan. Mari kita melihat bersama dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 37 terjemahan baru. Berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Pada waktu itu, akal budiku kembali kepadaku. Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Ketika Ia berfirman, orang sombong adalah kekejian baginya, dan mereka tidak akan luput dari hukuman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi. Dan kita menyaksikan dalam kehidupan Nebukadnezar. Kategori sombong dalam bagian ini cukup berbeda dengan kategori sombong dalam renungan-renungan sebelumnya. Kesombongan dalam bagian ini adalah satu sikap di mana kita mengklaim apa yang diberikan Tuhan sebagai hasil dari jerih payah kita. Seperti ketika Nebukadnezar mengklaim kerajaan Babel,
yang berasal dari Tuhan sebagai hasil usahanya, dan Nebukadnezar harus menjalani hukuman yang mengerikan itu. Setelah masa hukuman itu berlalu, dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, dan dia mengembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah. Hal ini seharusnya membuat kita menyadari bahwa tidak ada satu hal pun di dunia yang dapat berhasil jikalau bukan Allah yang memberikannya. Dan kesadaran ini seharusnya membuat kita hidup dengan lebih rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa semua yang kita raih dan dapatkan dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan dan dimuliakan atas segala pencapaian kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: seberapa sering kita meninggikan Tuhan atas keberhasilan-keberhasilan kita, baik dalam studi, usaha pekerjaan, maupun dalam pelayanan kita? Apa yang mendorong kita untuk melakukannya? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampuni kami jikalau kami masih hidup dalam kesombongan kami. Ampuni kami jikalau kami mencuri kemuliaan yang seharusnya menjadi milik-Mu. Ajar kami untuk mengembalikan segala pujian dan hormat atas pencapaian kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sebab itulah yang seharusnya kami lakukan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.